Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Kajian Islami yang beriman. Semoga diberi perlindungan dan rezeki yang berlimpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini, kajian story Islami akan menceritakan karomah Kiai Haji Maimun Zubair atau dikenal dengan Mbah Mun. Kiai Haji Maimun Zubair atau lebih dikenal dengan Mbah Mun, lahir di Karangmangu Sarang Rembang, Jawa Tengah, tanggal 28 Oktober tahun 1928 dan wafat pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2019 pukul 4.17 waktu setempat, saat menunaikan ibadah haji. Ulama asal Rembang itu memiliki banyak santri dan murid, salah satunya adalah Gus Baha, yang ahli fikih dan hafidh Al-Quran. Mbah Maimun juga memiliki pesantren bernama Ponpes Al-Anwar yang terletak di tanah kelahirannya. Selain ulama karismatik, Mbah Mun dikenal karena kemampuan dan kelebihannya dalam banyak hal, yang dianggap oleh sebagian orang merupakan karomah Mbah Mun. Secara sederhana, karomah Mbah Mun dapat diartikan sebagai kelebihan atau keajaiban yang diberikan oleh Allah kepada Mbah Mun karena kesalehan keimanan dan ilmunya, melalui tindakan atau peristiwa tertentu. 1. Dapat mempersingkat waktu perjalanan. Karomah Mbah Maimun Zubair yang satu ini diceritakan langsung oleh Kiai Fatlolan Musyafa. Semula Kiai dan sopir yang akan membawanya tidak percaya, karena Mbah Mun hanya memiliki waktu yang sangat singkat. "Mbah, itu tiket berangkatnya jam 8 malam, biasanya peziarah kalau mau ke makam Imam Syazili itu harus nginep," ucap Kiai Fatlolan memberitahu Mbah Mun. Namun dengan cepat dan sangat yakin Mbah Mun menjawab, "Enggak." Dalam keadaan cemas, Kiai Fatlolan pun tidak berani membantah lagi, meskipun menurut pengalaman dan keyakinannya memang harus menginap, dan tidak akan keburu jika harus pulang pergi dalam waktu yang singkat. Perjalanan darat menuju perkampungan Imam Syazili berjarak 420 km dari Luxor. Biasanya memakan waktu 7-9 jam untuk satu kali perjalanan, bukan pulang pergi, itulah yang membuat peziarah biasanya harus menginap. Mbah Mun serta Kiai Fatholan harus sudah tiba di bandara sebelum pukul 20 untuk pergi ke Kairo. Sedangkan Mbah Mun baru berangkat jam 22.30 menuju Luxor dari Kairo. Singkat cerita, Mbah Mun tiba di perkampungan Imam Syazili menjelang maghrib, kemudian membaca tahlil singkat dan hizib nasar. Hingga mau masuk waktu maghrib, Mbah Mun dan Kiai Fatlolan masih di lingkungan makam Imam Syadili. Ajaibnya, pukul 20 Mbah Mun, Kiai Fatholan dan sopirnya sudah tiba di Luxor, padahal baru berangkat dari makam sekitar pukul 17.45 waktu setempat. "Perasaan saya jam itu tidak bergerak, ban mobil tidak nempel di aspal. Saya melihat Mbah Mun di kursi belakang sedang sila sambil wiritan," kata Kiai Fatholan. 2. Menyembuhkan orang sakit. Kiai Fatlolan menyaksikan kembali karomah Mbah Mun ketika ulama besar tersebut menyembuhkan penyakit dengan wasilah air. Hal ini bermula ketika ada seorang ibu pemilik warung yang tiba-tiba tahu bahwa Mbah Mun seorang ulama besar dan meminta air doa pada beliau untuk suaminya yang tengah sakit. Mbah Maimun pun mendoakan air tersebut dan diberikan pada suaminya. Beliau juga mengucapkannya pada orang yang tengah sakit tersebut. Tak lama, suami dari ibu pemilik warung itu berangsur pulih. Kiai Fatlolan sampai keheranan. Pasalnya, baru pertama ketemu dengan Mbah Mun tapi ibu pemilik warung tahu bahwa ada seorang wali Allah yang mampir ke warungnya. 3. Restoran Mesir terbakar usai menipu Mbah Mun. Masih dalam sumber yang sama, sepulang ziarah dari makam Imam Syazili, Mbah Mun dan rombongan mampir ke tempat makan. Sesudahnya, Mbah Mun membayar 250 pounds Mesir. Uang tersebut sudah lebih dari cukup untuk membayar total dari makanan dipesan, namun kasir tersebut menyebutkan total yang harus dibayar yaitu 750 pounds Mesir. Kiai Fatholan menambahkan dari uangnya untuk membayar kekurangan pembayaran, namun Mbah Mun mengetahui kejadian tersebut. Heran dengan biaya yang membengkak, karena tidak ridho, Mbah Mun berkata, "Laisa mina," yang artinya bukan golongan kami. Setiba di Kairo, Kiai Fatlolan dan rombongan menerima kabar dari sopir yang mengantarnya bahwa hotel tempat mereka makan tadi itu kebakaran. Mendengar kabar itu, Mbah Mun sedih menangis dan menyesal bilang laisa mina. Kiai Fatlolan dan sopirnya meyakini bahwa itu merupakan bagian dari karomah Mbah Mun. 4. Menghentikan hujan lebat. Salah satu karomah Mbah Maimun Zubair yang terungkap ke publik adalah menghentikan hujan lebat. Mulanya, Mbah Maimun tengah mengisi acara Maulid Nabi di Kudus. Di tengah-tengah acara, hujan pun turun dan seketika membuat sebagian orang panik. Pada saat yang sama, panitia pun kebingungan karena Mbah Maimun terkena percikan air hujan dan tak mau pindah ke dalam rumah.
Panitia pun berusaha memayungi Mbah Maimun. Di sela-sela acara, Mbah Mun berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diikuti para jemaah. Tak lama, hujan deras pun berhenti dan membuat takjub para jemaah. 5. Mobil melaju tanpa bahan bakar. Sukar dipercaya, tapi benar adanya. Begitulah karomah Mbah Maimun saat menaiki mobil tanpa bahan bakar. Mbah Maimun kerap menaiki sebuah mobil yang mudah rusak. Bahkan, mobil tersebut selalu masuk bengkel. Saat di perjalanan dari Pasuruan, ada sebuah kejadian yang sulit dipercaya. Seorang montir bengkel yang memeriksa kondisi mobil itu mengatakan bahwa saluran selang mobil tersebut tidak tersambung. Anehnya, sang montir pun tak percaya karena mobil itu masih bisa berjalan. 6. Mbah Maimun bertemu Nabi Khidir. Sewaktu masih muda, Kiai Haji Maimun Zubair atau yang kerap disapa Mbah Mun pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Mbah Mun muda menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu di sebuah pondok pesantren yang berada di daerah Lirboyo. Di saat sedang mondok itulah Kiai Haji Maimun Zubair muda alami satu kejadian yang aneh luar biasa, yang bisa disebut sebagai salah satu karomah. Sekitar pukul 11 siang, beliau mendengar suara yang memanggil beliau dari kuburan Setono Gedong. Orang itu pun berkata, "Kamu tidak usah menjelek-jelekkan orang yang sekolah formal, kamu sebagai santri ngaji saja yang sungguh-sungguh," ucap orang tua itu pada Mbah Mun muda. Orang tua itu pun kembali melanjutkan ucapannya, "Cung, sekarang kamu mempelajari ilmu agama melalui kitab-kitab yang berbahasa Arab. Nantinya kamu akan menemui suatu zaman, pada zaman itu ilmu agama dipelajari menggunakan buku-buku terjemahan. Kamu tidak boleh anti terhadap dengan hal itu. Akan tetapi kamu harus memegang dengan sungguh-sungguh mengaji kitab-kitab bahasa Arab," ucap orang tua itu kepada Mbah Maimun muda. Setelah berpesan, orang tua itu kemudian berdoa sangat lama dan diamini oleh Mbah Mun muda. Setelah berdoa orang itu kemudian menghilang. Orang itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. 7. Tongkatnya kembali lagi setelah hilang selama 7 tahun. Seorang santri dari pondok pesantren Al-Anwar, Rembang, murid Mbah Mun tengah melaksanakan ibadah haji. Ia ingin memberikan hadiah, namun karena Mbah Mun telah memiliki banyak sorban, sang santri akhirnya memutuskan membelikan tongkat. Awalnya santri tersebut sempat menolak tawaran pedagang di sana, karena pedagang seakan memaksa untuk membeli, akhirnya dia pun membeli tongkat itu. Di luar dugaannya, setelah sampai di tanah air dan tongkat itu diberikan kepada Mbah Mun, ternyata tongkat itu milik Mbah Mun yang hilang 7 tahun sebelumnya. 8. Memiliki penglihatan batin. Kediaman Mbah Mun tidak pernah sepi dari orang yang sholat maupun tamu yang datang bersilaturahmi. Rumah Mbah Mun memang sering kedatangan tamu tanpa diundang. Ketika itu rumah Mbah Mun kedatangan tamu dari marga bin Syekh Abu Bakar dan Assegaf. Namun sebelum mulai berbicara, Mbah Mun langsung menghampiri tamunya tersebut lalu berkata, "Antum Assegaf, antum bin Syekh Abu Bakar." Tamu tersebut pun terkejut lalu bertanya, bagaimana Mbah Mun dapat mengetahuinya. Lalu Mbah Mun menjawab, dilihat dari matanya sudah ketahuan. Kemudian diajak masuk ke ruangan dalam, karena kedatangan tamu istimewa dan dijamu dengan makanan. Setelah makan, Mbah Mun memberikan 2 amplop kepada Habib tersebut. Dijelaskan amplop tersebut dapat digunakan untuk bekal Habib serta kebutuhan lainnya. Anehnya, isi amplop tadi sama persis dengan apa yang mereka butuhkan. 9. Dititipi pesan oleh Rasulullah melalui mimpi. Melalui mimpi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menitipkan keturunannya untuk berguru dengan Mbah Mun. Habib Zaki yang saat itu merupakan keturunan Rasulullah diberi wejangan dari pamannya agar tidak memberitahu kepada Mbah Mun kalau dirinya merupakan keturunan Rasul. Pada suatu tengah malam, gotakan atau kamar yang dihuni Habib Zaki beserta santri lainnya diketuk-ketuk. Sontak saja hampir seisi kamar terbangun. Tak disangka ternyata yang mengetuk ialah Kiai Maimun Zubair. Santri yang terbangun jadi salah tingkah dan penuh tanda tanya. Mbah Mun memberi penegasan pada orang di kamar itu, "Mana yang namanya Zaki? Kamu tidak mengaku ya kalau kamu masih zuriat Rasul. Saya baru saja mimpi didatangi Nabi. Beliau berpesan pada saya untuk titip cucunya. Kalau kamu masih belum mengaku, pilih mondok di tempat saya atau keluar dari pondok saya," ucap Mbah Mun. Lalu Habib Zaki mengaku siapa dia sebenarnya. 10. Keajaiban waktu wafatnya Mbah Mun. Diceritakan oleh Gus Miftah bahwa Mbah Mun sudah memiliki firasat tentang kematiannya. 5 tahun yang lalu Mbah Mun sudah punya firasat bahwa dia akan kembali kepada Allah 5 tahun lagi. Beliau sering berbicara tentang kemuliaan hari Selasa.
dan ternyata semua yang Mbah Mun sampaikan, hari itu terbukti, ungkap Gus Miftah. Ada yang mengatakan Mbah Mun tahu kapan dan di mana beliau meninggal. Harapan beliau ialah meninggal di Makkah dan jatuh di hari Selasa, semuanya terkabul. Sebelum meninggal beliau pernah memberi pertanda, secara tersirat pada orang yang menemui di Makkah. Ada tamu yang menemui Mbah Mun di hotel tempat beliau bermukim. Dia ingin tahu sampai kapan beliau menetap di Mekah, agar orang lain yang masih ingin sowan bisa menyiapkan waktu dulu. Dia bertanya, "Mbah, mohon maaf nanti di Makkah sini sampai kapan enggeh?" Mbah Mun menjawab, "Sampai tanggal 5, si penanya kebingungan. Bagaimana di Makkah bisa sampai tanggal 5? Sedangkan ritual haji akan selesai dilakukan sampai tanggal belasan. Si penanya berpikir positif bahwa yang dimaksud sampai tanggal 5 ialah tinggal di dalam hotel yang sedang beliau tempati saat itu. Tak cukup dengan hal di atas, saat di hari wafat alam sekitar seakan ikut menyambut. Mendung dan hujan turun di pagi hari saat beliau wafat. Padahal saat itu adalah musim kering atau kemarau. Akan tetapi tiba-tiba hujan turun saat Mbah Mun meninggal. 11. Nasi berkat tahlil 7 hari wafat tidak basi hingga jam 11 siang esok harinya. Bingkisan makanan yang dibagikan tadi malam saat tahlil 7 hari Mbah Mun di sarang tidak basi hingga jam 11 siang. Mulai dari nasi, ikan, daging, kue dan lain-lain, tidak ada penurunan kualitas. Kondisinya masih layak makan seperti saat dibagikan tadi malam. 12. Amalan yang ampuh untuk penglaris dagang sapi. Ada kisah juragan sapi yang sedang mengalami krisis keuangan akibat bisnisnya sedang rugi. Musibah itu tidak hanya dialami oleh dia saja, tapi hampir semua pebisnis bidang persapian mengalami kelesuan. Ia sudah mencoba melakukan cara tapi ujungnya tetap macet juga. Tahu akan cobaan hidup itu, salah satu alumni Pondok Sarang menyarankan pada juragan itu untuk sowan ke Mbah Mun. Singkat cerita, malam tiba. Setelah mengutarakan permasalahan hidupnya, juragan sapi itu hendak pamit. Tapi Mbah Mun melarangnya pulang. Harus menginap malam itu di pondok dulu. Kalau tetap ingin pulang beliau tidak akan mau mendoakan juragan itu menurut arahan beliau. Selain untuk mendapat doa juga karena atas arahan teman supaya menuruti kemauan beliau. Tak lama setelah sowan ke dalam Kiai Maimun Zubair, segala keruwetan bisnis juragan sapi itu mulai berangsur-angsur hilang. Geliat jual beli sapi mulai terlihat. Dagangannya mendatangkan untung besar seperti sedia kala. Demikianlah beberapa karomah Kiai Maimun Zubair yang kami rangkum dari beberapa sumber yang kami dapat.